Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Novika 2. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan sepanjang hari. Dua remaja, Pardi dan Parman, bermain di rumah teman mereka di desa lain hingga lupa waktu. Saat pulang berjalan kaki, mereka melewati perkebunan tebu yang terkenal angker. Saat maghrib tiba, gangguan mulai muncul, suara aneh, bayangan yang bergerak sendiri, hingga sosok tak kasat mata yang mengikuti mereka. Hingga akhirnya, mereka ditemukan pingsan di tengah kebun tebu oleh warga yang sedang ronda malam. Apa yang sebenarnya mereka temui? Tahun 90-an. Saat sore mulai merayap di langit desa, dua anak laki-laki masih sibuk bermain di halaman rumah temannya. "Pukul!" seru Pardi dengan penuh semangat. Bola kelerengnya meluncur di atas tanah, mengenai kelereng Parman dengan sempurna. "Ah, sial! Kelerengku kena lagi," keluh Parman, mengacak rambutnya dengan kesal. Karto, anak yang rumahnya mereka kunjungi, hanya tertawa melihat dua sahabatnya itu bertengkar kecil. Sudah, ayo main lagi. Kali ini giliranku." Mereka bertiga terus bermain, tak sadar bahwa langit di atas mereka mulai berubah warna. Dari biru terang menjadi oranye keemasan. Dari oranye menjadi kemerahan. Hingga akhirnya, senja turun perlahan. Di desa ini, waktu maghrib adalah waktu yang dihormati. Orang-orang percaya bahwa saat matahari tenggelam dan malam mulai menjelang, makhluk-makhluk dari alam lain mulai keluar. Para orang tua selalu memperingatkan anak-anak mereka, jangan berkeliaran saat maghrib. Cepat pulang sebelum gelap. Namun, seperti kebanyakan anak-anak seusia mereka, Pardi dan Parman tidak terlalu memikirkan peringatan itu. Mereka terlalu asyik bermain kelereng dan berlarian di halaman rumah Karto. Hingga akhirnya, Karto menatap ke arah langit dan berkata, "Loh, sudah hampir maghrib." Pardi dan Parman tersentak kaget. Mereka baru sadar bahwa mereka sudah terlalu lama bermain. Mereka harus segera pulang. "Astaga, kita harus cepat," kata Pardi sambil meraih sandalnya. Rumah mereka tidak dekat. Mereka harus berjalan kaki melewati perkebunan tebu untuk mencapai desa mereka. "Itu artinya kita bakal ada di tengah kebun pas maghrib?" tanya Parman dengan nada ragu. Pardi menelan ludah. "Mau bagaimana lagi? Kalau kita nunggu di sini, kita harus bermalam di rumah Karto." Karto menggaruk kepalanya. "Ya sudah, kalian hati-hati. Jangan banyak ngomong kalau sudah di kebun tebu. Warga sini percaya kalau maghrib itu waktunya mereka keluar." Pardi dan Parman saling pandang. Mereka tahu cerita itu. Warga desa sering memperingatkan mereka untuk tidak berada di kebun tebu saat maghrib. Konon, di waktu itulah makhluk halus keluar dari tempat persembunyiannya. Ada yang mengatakan bahwa bayangan-bayangan hitam sering terlihat di antara batang tebu. Ada pula yang percaya bahwa kalau seseorang mendengar namanya dipanggil di kebun itu, mereka tidak boleh menjawab. Namun, mereka berdua hanya bisa pasrah. Tidak ada pilihan lain. Langit semakin gelap saat mereka akhirnya mencapai jalan setapak menuju perkebunan tebu. Perkebunan ini sangat luas, membentang di antara dua desa. Tebunya tinggi-tinggi, menjulang seperti dinding hijau yang seakan ingin menelan siapa saja yang melintasinya. Angin sore berhembus pelan, menggoyangkan dedaunan tebu. Tapi anehnya, suasana terasa terlalu sepi. Biasanya, di waktu seperti ini masih terdengar suara jangkrik atau burung yang kembali ke sarang. Namun kali ini, hanya ada keheningan. Seolah-olah seluruh desa menahan napas. Pardi dan Parman berjalan lebih cepat. "Kenapa rasanya beda, ya?" gumam Parman. "Jangan mikirin yang aneh-aneh," sahut Pardi, meskipun ia sendiri merasa bulu kuduknya mulai berdiri. Mereka tidak ingin berbicara banyak. Seperti yang Karto katakan, terlalu banyak bicara di tempat seperti ini bukanlah ide yang baik. Setiap langkah yang mereka ambil terasa semakin berat. Pohon-pohon tebu di kiri dan kanan mereka terasa semakin rapat, seperti semakin menutup jalan mereka. Langit berubah menjadi ungu gelap. Dan di saat itulah, suasana menjadi semakin aneh.
Angin yang tadinya berhembus perlahan mendadak berhenti. Udara menjadi lebih dingin dari seharusnya. Pardi menelan ludah. "Kita jalan lebih cepat saja," bisiknya. Parman mengangguk tanpa banyak bicara. Mereka menambah kecepatan langkah, berharap bisa keluar dari perkebunan sebelum gelap benar-benar turun. Namun, semakin mereka berjalan, semakin mereka merasa ada sesuatu yang mengikuti mereka. Di tengah perjalanan, mereka mendengar sesuatu. Tap, tap, tap. Langkah kaki. Bukan langkah mereka. Bukan juga suara dari depan atau belakang. Suara itu berasal dari dalam kebun tebu. Dari antara batang-batang tebu yang menjulang tinggi. Seperti ada seseorang yang berjalan di antara tanaman. Pardi dan Parman saling berpandangan. "Masih ada pekerja kebun jam segini," bisik Parman. Pardi tidak menjawab. Mereka terus berjalan. Tapi suara langkah itu tidak hilang. Malah semakin dekat. Pardi dan Parman berhenti sejenak. Mereka mendengar dengan saksama. Suara langkah itu masih ada. Mereka mulai merasa panik. Namun, saat Parman menoleh ke samping, ia melihat sesuatu. Di antara batang-batang tebu yang mulai gelap, ada bayangan hitam yang berdiri diam. Tidak bergerak, tidak mendekat, hanya berdiri di sana, menghadap ke arah mereka. Parman mencengkeram lengan Pardi dengan kuat. Pardi," bisiknya dengan suara gemetar. "Apa?" Parman tidak menjawab. Ia hanya menunjuk ke arah kebun tebu. Pardi mengarahkan pandangannya ke tempat yang ditunjuk Parman. Dan saat itulah jantungnya hampir berhenti. Bayangan itu masih di sana. Namun kini, matanya terbuka. Dua mata hitam pekat, tanpa kelopak, menatap mereka, tanpa berkedip. Pardi langsung menarik tangan Parman. "Kita lari," bisiknya panik. Tanpa berpikir panjang, mereka berlari sekencang mungkin. Namun, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Suara langkah itu kini berubah. Bukannya menjauh. Suara itu mengikuti mereka. Mereka terus berlari, melewati pohon-pohon tebu yang terasa seperti lorong tanpa ujung. Namun, setelah beberapa menit berlari, mereka kembali ke tempat yang sama. Parman berhenti dengan napas tersengal. "Tunggu, kita tadi lewat sini," serunya panik. Pardi melihat sekeliling. Benar, mereka kembali ke jalan setapak yang tadi mereka lewati. Namun, bagaimana bisa? Mereka tidak pernah berbelok. Mereka hanya berlari lurus. Tapi kini, mereka seperti berjalan dalam lingkaran. Dan lebih buruknya lagi, langit sudah gelap sepenuhnya. Mereka terjebak di perkebunan tebu saat malam tiba. Dan di saat itulah, dari dalam kegelapan, terdengar suara seseorang berbisik. "Pardi, Parman." Mereka tidak sendiri. Langit mulai berubah warna saat Pardi dan Parman memasuki perkebunan tebu. Dari oranye keemasan menjadi kemerahan, lalu perlahan berubah menjadi ungu kehitaman. Maghrib telah tiba. Dan sejak saat itu, segala sesuatu mulai terasa aneh. Biasanya, di desa ini, suara maghrib begitu khas. Akan ada suara jangkrik, kodok dari rawa, atau burung yang pulang ke sarang. Namun, di tengah perkebunan tebu ini, tidak ada suara apapun. Tidak ada jangkrik, tidak ada angin. Bahkan suara dedaunan tebu yang bergesekan pun menghilang. Seolah-olah dunia menahan napas. Pardi menghentikan langkahnya. Ia menoleh ke kanan dan kiri, memandang barisan tebu yang menjulang tinggi seperti tembok hijau pekat. Bau tanah lembab dan daun tebu yang kering tercium jelas di udara. Namun, ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Kau merasa aneh, gak?" tanya Pardi pelan. Parman, yang berjalan di sebelahnya, terlihat tegang tetapi berusaha menutupi rasa takutnya. "Jangan parno, ini cuma kebun tebu. Gak ada apa-apa," katanya dengan suara dibuat santai. Namun, senyumnya tampak dipaksakan. Mereka melanjutkan langkah, berusaha untuk tidak berpikir yang aneh-aneh. Namun, saat mereka berjalan lebih dalam,
Pardi mulai merasa ada sesuatu yang mengawasi mereka. Hampir 10 menit mereka berjalan dalam keheningan. Tapi tiba-tiba, mereka mendengar sesuatu. Tap, tap, tap. Langkah kaki. Namun, bukan langkah mereka. Pardi dan Parman langsung berhenti berjalan. Langkah itu masih terdengar. Seperti ada seseorang yang mengikuti mereka. Dari dalam perkebunan. Parman tertawa kecil. Meskipun wajahnya mulai terlihat pucat. Paling cuma ayam atau anjing liar, katanya, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Pardi tidak menjawab. Tapi jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tahu itu bukan suara hewan. Langkah itu terlalu berat untuk ukuran seekor anjing. Terlalu ritmis. Seolah benar-benar ada seseorang yang mengikuti mereka. Pardi menarik napas panjang. Oke, kalau ada orang di sana, ayo kita lihat, katanya, mencoba memberanikan diri. Parman menoleh dengan ekspresi tidak setuju. Kau gila. Bagaimana kalau itu sesuatu yang bukan manusia? Tapi kita juga nggak bisa lari gitu saja. Mereka saling pandang. Akhirnya, dengan sedikit ragu, Pardi mengarahkan senter kecilnya ke arah kebun tebu di samping mereka. Cahaya kuning redup menembus di antara celah batang tebu yang rapat. Tidak ada apa-apa. Hanya daun tebu yang bergerak perlahan karena hembusan angin. Pardi menelan ludah. Mungkin memang benar hanya hewan. Namun, saat ia menurunkan senternya, langkah kaki itu terdengar lagi. Tapi kali ini, lebih dekat. Parman langsung menarik lengan Pardi. Kita jalan lebih cepat, bisiknya panik. Mereka mempercepat langkah, tetapi langkah di belakang mereka juga ikut bertambah cepat. Tap, tap, tap. Pardi tidak berani menoleh. Namun, dari sudut matanya, ia melihat sesuatu. Di antara batang-batang tebu yang tinggi, ada bayangan hitam berdiri diam. Bayangan itu tidak bergerak, hanya berdiri di sana, menatap mereka dari dalam gelap. Parman, yang kini mulai panik, meremas lengannya lebih keras. Aku nggak mau lihat ke belakang, bisiknya dengan suara gemetar. Pardi menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, jangan menoleh. Mereka berjalan lebih cepat. Namun, entah kenapa, jalan setapak yang tadi terasa lurus, kini terasa semakin panjang. Seperti tidak ada ujungnya. Langkah kaki itu masih mengikuti mereka. Namun kini, ada yang berbeda. Pardi mulai mendengar suara lain. Sebuah suara lirih, seperti orang berbisik, dari dalam kebun tebu. Namun, kata-katanya tidak jelas. Hanya desisan, suara yang samar, seperti seseorang yang sedang berbicara, tetapi tidak terdengar sepenuhnya. Parman menggigit bibirnya kuat-kuat. Ia ingin berlari, tetapi takut itu justru akan membuat mereka semakin tersesat. Pardi menahan napas. Sekuat tenaga, ia menahan keinginannya untuk menoleh. Namun, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Tiba-tiba, dari dalam gelap, suara itu memanggil nama mereka. Pardi. Parman. Suara itu terdengar jelas. Seperti seseorang yang sangat mengenal mereka. Bram dan Lita langsung membeku di tempatnya. Dada mereka naik turun. Napas mereka tercekat. Mereka tidak boleh menjawab. Itulah aturan pertama jika ada yang memanggil nama di tempat angker. Tapi, siapa yang tahu nama mereka di sini? Mereka mulai gemetar. Namun, sebelum mereka bisa berpikir lebih jauh, dari sudut matanya, Pardi melihat sesuatu yang membuatnya hampir pingsan. Sesosok wanita berdiri di tengah jalan setapak. Ia mengenakan kain putih panjang. Rambutnya kusut menutupi sebagian wajahnya. Dan saat Pardi menatap wajahnya, matanya hitam pekat. Dan ia tersenyum. Pardi ingin berteriak, tetapi suaranya tercekat. Parman juga melihatnya. Dan ia langsung menarik Pardi untuk berlari. Tanpa menoleh ke belakang, mereka berlari sekencang mungkin. Namun, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Saat mereka berlari, langkah kaki lain ikut berlari di belakang mereka. Bukan hanya satu langkah, tapi banyak. Seolah-olah mereka sedang dikejar oleh sesuatu atau seseorang.
Langkah kaki mereka semakin cepat. Udara malam terasa semakin dingin, dan angin yang tadi tidak berhembus kini berdesir perlahan, membawa bisikan samar yang tidak jelas berasal dari mana. Pardi dan Parman tidak berani berbicara. Mereka hanya ingin segera keluar dari perkebunan ini. Namun, semakin mereka berjalan cepat, semakin mereka merasa ada sesuatu yang mengikuti mereka. Dan saat itulah mereka melihatnya. Di antara batang-batang tebu yang menjulang tinggi, ada bayangan berdiri diam. Bayangan itu tinggi dan kurus, tubuhnya seperti menyatu dengan kegelapan. Ia tidak bergerak, tidak melangkah, tidak bersuara, hanya berdiri di sana, menghadap ke arah mereka. Pardi mencengkeram lengan Parman dengan kuat. "Par, kamu lihat itu?" bisiknya gemetar. Parman tidak langsung menjawab. Namun, dari wajahnya yang semakin pucat, jelas bahwa ia juga melihatnya. Bayangan itu tetap diam, seolah menunggu sesuatu. Parman akhirnya berbisik, suaranya hampir tidak terdengar. "Jangan lihat terlalu lama, ayo kita jalan pelan-pelan." Pardi mengangguk. Mereka mulai melangkah mundur. 1 langkah, 2 langkah. Namun, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Parman mengingat senter kecil yang ia bawa di sakunya. Dengan tangan gemetar, ia merogoh sakunya dan menyalakan senter itu, mengarahkan cahaya ke bayangan tersebut. Cahaya senter menerobos kegelapan. Namun, bayangan itu menghilang dalam sekejap. Bukan lari, bukan bersembunyi, hanya menghilang, seolah-olah tidak pernah ada di sana. Parman nyaris menjatuhkan senter dari tangannya. Kemana dia?" bisiknya dengan suara bergetar. Pardi tidak bisa menjawab. Namun, nalurinya mengatakan bahwa mereka harus segera pergi dari tempat ini. Tanpa pikir panjang, mereka berlari sekencang mungkin. Mereka terus berlari, melewati batang-batang tebu yang semakin rapat. Namun, ada sesuatu yang aneh. Jalan setapak yang seharusnya mereka lalui menghilang. Pardi berhenti dengan napas tersengal. "Par, kita tadi lewat mana?" tanyanya panik. Parman menoleh ke sekeliling, matanya liar mencari jalan keluar. Namun, semua tampak sama. Batang-batang tebu mengelilingi mereka dari segala arah, seolah-olah mereka berada di dalam labirin. "Jangan bercanda, jangan bilang kita tersesat." Suara Parman terdengar semakin takut. Pardi mencoba berpikir jernih. "Kita harus cari jalan setapak lagi," katanya. Mereka mulai berjalan ke arah yang mereka yakini benar. Namun, anehnya, mereka kembali ke tempat yang sama. Dan lebih buruknya lagi, ada sesuatu yang berubah. Saat mereka kembali ke titik awal, sesuatu terasa berbeda. Udara menjadi lebih pekat, lebih berat. Dan kini, ada suara di sekeliling mereka. Suara gemerisik dari daun tebu yang bergoyang, tapi tidak ada angin. Parman mencengkeram bahu Pardi. Aku dengar sesuatu," bisiknya dengan suara gemetar. Pardi menajamkan pendengarannya. Dan saat itulah, dari sela-sela batang tebu, seseorang berbisik, "Kalian tidak boleh pulang." Pardi dan Parman langsung membeku. Mereka ingin berteriak, tetapi suara mereka tercekat. Mereka hanya bisa berdiri diam, menahan napas, sampai suara itu kembali terdengar. "Kalian, milik kami sekarang." Pardi dan Parman berjalan semakin cepat, berusaha mencari jalan keluar dari perkebunan tebu yang kini terasa seperti labirin tanpa ujung. Langit telah sepenuhnya gelap, dan satu-satunya penerangan yang mereka miliki adalah senter kecil milik Parman yang kini mulai redup. Mereka tidak tahu sudah berapa lama mereka berjalan. Satu hal yang pasti, jalan setapak yang seharusnya mengarah ke desa, kini entah menghilang kemana. Saat mereka mencoba mencari jalan keluar, tiba-tiba, suara itu terdengar. Lirih, Jus, memanggil nama mereka. "Parman, Pardi." Langkah mereka terhenti. Jantung Pardi berdetak lebih cepat. Ia mengenali suara itu. Suara itu terdengar seperti suara ibunya.
Pardi menoleh ke Parman yang kini wajahnya semakin pucat. Parman, Pardi. Kali ini suara itu terdengar dari arah yang berbeda. Seolah-olah mereka dikelilingi oleh sesuatu yang tak terlihat. Pardi menelan ludah. Par, itu suaramu dengar juga, kan? Bisiknya. Parman mengangguk kaku. Tapi suara itu datang dari mana-mana. Gumamnya dengan suara bergetar. Mereka berdiri diam, mendengarkan suara itu datang dari berbagai arah. Sebelah kiri, sebelah kanan, dari depan, bahkan dari belakang mereka. Pardi, Parman. Suara itu semakin dekat, seolah-olah yang memanggil mereka sedang berjalan mendekat. Namun, tidak ada siapa-siapa di sekitar mereka. Pardi merasa tubuhnya semakin dingin. Namun, ia tahu mereka tidak boleh diam di sini. Ia meraih lengan Parman. Ayo, kita harus terus jalan. Namun, Parman tidak bergerak. Pardi mengernyit. Par, ayo. Namun, saat ia menoleh, Pardi langsung merinding melihat wajah sahabatnya. Wajah Parman menjadi pucat pasi. Matanya membelalak, menatap lurus ke depan, seolah melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Pardi mengikuti arah pandang Parman. Dan saat itulah, ia melihatnya. Di antara batang-batang tebu yang bergoyang pelan, ada seseorang di sana. Seorang wanita berdiri diam, hanya beberapa meter dari mereka. Pakaian wanita itu lusuh dan berdebu, seperti sudah lama terkubur di tanah. Namun, yang lebih mengerikan adalah wajahnya. Matanya hitam pekat, tidak ada bagian putih, hanya hitam. Dan ia tersenyum. Senyum yang tidak wajar. Senyum yang terlalu lebar untuk ukuran manusia biasa. Pardi hampir berteriak. Namun, sebelum suara keluar dari tenggorokannya, wanita itu mengangkat tangannya perlahan, seolah ingin menggapai mereka. Namun, jarinya lebih panjang dari manusia biasa. Jarinya terlihat seperti akar pohon yang kering dan kasar. Dan saat ia bergerak, suaranya seperti ranting yang patah. Krek, krek. Pardi langsung menarik tangan Parman. Kita lari. Parman yang masih syok, tersentak dan langsung berlari mengikuti Pardi. Tanpa menoleh ke belakang, mereka berlari secepat mungkin, menerobos batang-batang tebu yang semakin rapat. Dedaunan tajam menggores kulit mereka, tetapi rasa sakit itu tidak ada apa-apanya dibandingkan rasa takut yang menghantui mereka. Di belakang mereka, terdengar suara langkah kaki lain. Cepat, terburu-buru, mengikuti mereka. Bukan hanya satu langkah, banyak. Seolah-olah ada sesuatu yang ikut berlari bersama mereka. Namun mereka tidak berani menoleh. Mereka hanya ingin keluar dari tempat ini sebelum sesuatu menangkap mereka. Pardi dan Parman terus berlari. Mereka tidak tahu kemana arah yang benar. Mereka hanya ingin menjauh dari sosok wanita bermata hitam yang tadi berdiri di tengah perkebunan. Angin dingin menusuk kulit mereka, membawa aroma tebu yang basah dan sesuatu yang lebih aneh. Bau tanah lembab yang bercampur amis. Seolah-olah ada sesuatu yang membusuk di antara batang-batang tebu ini. Pardi terengah-engah. Dadanya naik turun cepat. Kita harus cari jalan keluar, katanya sambil mencoba mengatur napas. Parman mengangguk cepat. Iya, tapi kenapa kita belum sampai di ujungnya juga? Mereka berdua berhenti sejenak, melihat ke sekitar. Perkebunan ini terlalu luas. Semua terlihat sama. Dan yang lebih mengerikan, mereka selalu kembali ke tempat yang sama. Parman menunjuk sebuah pohon besar di tepi jalan setapak. Tadi kita sudah lewat pohon itu, kan? Tanyanya, suaranya bergetar. Pardi menelan ludah. Iya, tadi kita juga melewatinya. Parman mundur selangkah. Kita muter di tempat. Jalan yang seharusnya lurus kini terasa seperti berputar-putar dalam lingkaran. Mereka berjalan, tapi tidak kemana-mana. Mereka terjebak. Saat kebingungan mencari jalan keluar, mereka melihat sesuatu di kejauhan. Sebuah gubuk tua. Bangunannya kecil dan reot, berdiri di tengah perkebunan, dikelilingi oleh batang-batang tebu yang menjulang tinggi.
Atapnya terbuat dari daun rumbia yang sudah lapuk. Dindingnya terbuat dari bambu tua yang mulai berjamur. Parman menggigit bibirnya. Gubuk siapa itu? Pardi menggeleng. Entahlah, mungkin tempat istirahat para pekerja kebun. Namun, gubuk itu terlihat sudah lama tidak digunakan. Terlalu sunyi, terlalu mengundang rasa takut. Tapi di sisi lain, itu mungkin satu-satunya tempat untuk bersembunyi. Par, kita masuk ke sana dulu, kata Pardi. Parman ragu, tapi suara gemerisik di antara pohon tebu semakin mendekat. Seolah-olah sesuatu sedang berjalan ke arah mereka. Akhirnya, tanpa berpikir lebih jauh, mereka bergegas masuk ke dalam gubuk. Begitu mereka masuk, udara di dalam gubuk terasa lebih dingin daripada di luar. Ruangan di dalamnya kecil dan berdebu. Ada sebuah meja tua di sudut ruangan. Sebuah kursi reot yang sudah hampir patah. Dan di sekeliling dinding bambu, ada sesuatu yang aneh. Parman menyorotkan senternya ke dinding, dan mata mereka membelalak. Seluruh dinding gubuk dipenuhi anyaman daun tebu. Namun, anyaman itu bukan sembarang anyaman. Mereka membentuk wajah-wajah. Wajah manusia. Dengan mata kosong dan mulut yang terbuka lebar, seolah sedang berteriak. Parman mundur beberapa langkah, hampir menabrak meja di belakangnya. Pardi juga merinding. Siapa yang membuat ini? Kenapa anyaman ini membentuk wajah-wajah menyeramkan? Namun sebelum mereka bisa berpikir lebih jauh, tiba-tiba, salah satu wajah di dinding bergerak. Pardi dan Parman berdiri kaku di dalam gubuk kecil yang kini terasa lebih sempit dari sebelumnya. Udara di dalam ruangan semakin dingin, seolah-olah sesuatu yang tak kasat mata sedang menyerap kehangatan dari tubuh mereka. Wajah-wajah yang terbuat dari anyaman daun tebu tetap menatap mereka. Diam, tak bergerak. Namun, entah kenapa, mereka merasa, seolah wajah-wajah itu bisa melihat mereka. Pardi menelan ludah. Par. Kita harus keluar dari sini. Parman mengangguk cepat. Tetapi sebelum mereka bisa bergerak, tok, 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 terdengar ketukan di pintu gubuk. Tok, tok, tok. Ketukan itu pelan, tetapi terdengar jelas di tengah keheningan malam. Pardi dan Parman langsung menegang. Mereka saling berpandangan. Parman menggenggam lengan Pardi dengan erat. Siapa? Siapa itu? Bisik Parman dengan suara bergetar. Pardi tidak menjawab. Mereka tahu betul. Tidak mungkin ada orang lain di sini. Tidak mungkin ada pekerja kebun di waktu sesiang ini. Dan lebih buruknya lagi, ketukan itu kembali terdengar. Lebih keras. Tok, tok, tok. Seolah meminta mereka untuk membuka pintu. Parman menelan ludah. Mencoba menenangkan dirinya sendiri. Aku coba lihat dulu, bisiknya. Pardi ingin menghentikannya, tetapi Parman sudah bergerak ke arah pintu. Ia menempelkan matanya ke celah papan kayu yang sedikit terbuka. Jantungnya berdegup kencang. Namun, tidak ada siapapun di luar. Parman menghela napas lega. Nggak ada orang, Namun sebelum ia bisa berbalik, Pardi tiba-tiba membelalak. Matanya membesar, tubuhnya gemetar. Par, di belakangmu. Parman membeku. Perlahan, ia merasakan udara di belakangnya menjadi lebih dingin. Seolah-olah ada sesuatu yang berdiri di sana. Ia tidak berani berbalik. Namun, sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, Pardi melihatnya. Bayangan hitam berdiri di belakang Parman. Tanpa wajah. Hanya sebuah sosok hitam yang tidak memiliki bentuk yang jelas. Namun, meskipun tidak memiliki mata, Pardi tahu bahwa sosok itu sedang menatap mereka. Pardi ingin berteriak, tetapi tenggorokannya terasa kaku. Tangannya gemetar, kakinya melemas. Parman akhirnya mengumpulkan keberaniannya untuk berbalik. Dan saat itulah, bayangan itu bergerak cepat ke arahnya. Parman berteriak. Pardi juga ikut berteriak. Namun sebelum mereka bisa berlari keluar, semuanya menjadi gelap. Saat kesadaran mereka kembali, mereka tidak lagi berada di dalam gubuk. Mereka juga tidak lagi berada di tengah kebun tebu.
Pardi perlahan membuka matanya. Ia melihat atap bambu di atasnya. Bau dupa dan kayu terbakar memenuhi udara. Pardi mencoba bergerak, tetapi tubuhnya masih terasa lemas. Saat ia menoleh ke samping, ia melihat Parman juga terbaring di atas tikar. Di sekitar mereka, beberapa orang berdiri dengan wajah cemas. Seorang pria tua mendekat dan menatapnya dengan tajam. "Pardi, kamu sudah sadar?" Pardi mencoba berbicara, tetapi suaranya masih lemah. "Di mana kita?" tanyanya lirih. Pria tua itu menghela napas. "Kalian ditemukan pingsan di tengah kebun tebu. Kami yang sedang ronda mendengar suara teriakan kalian." Pardi dan Parman saling berpandangan. Mereka tidak ingat bagaimana mereka bisa sampai ke tengah kebun. Yang mereka ingat hanyalah mereka ada di dalam gubuk. Lalu, semuanya menjadi gelap. Setelah beberapa menit mencoba memahami keadaan, barulah Pardi menyadari sesuatu. Mereka bukan di rumah mereka sendiri. Mereka berada di rumah kepala desa. Seorang pria tua dengan janggut putih panjang duduk di kursi kayu besar, menatap mereka dengan wajah serius. "Apa yang kalian lakukan di kebun tebu malam-malam?" tanyanya dengan suara dalam. Pardi tidak tahu harus menjawab apa. Parman yang masih syok hanya bisa menunduk diam. Kepala desa menghela napas. "Kalian tahu, kebun itu bukan tempat yang bisa dilewati sembarangan saat malam." Pardi akhirnya memberanikan diri berbicara. "Tapi kami hanya ingin pulang. Kami tidak sengaja tersesat di sana." Kepala desa menatap mereka dengan tajam. "Kalian bukan hanya tersesat," katanya pelan. "Kalian telah menarik perhatian sesuatu yang sudah lama berada di sana." Pardi dan Parman langsung merinding. "Apa maksud Bapak?" tanya Parman dengan suara lemah. Kepala desa tidak langsung menjawab. Ia hanya memandang mereka lama, sebelum akhirnya berkata, "Besok pagi, kalian akan tahu jawabannya." Udara pagi di desa terasa lebih dingin dari biasanya. Pardi dan Parman masih terbaring lemah di atas tikar, mencoba memulihkan tenaga mereka setelah malam penuh teror yang mereka alami. Mereka masih tidak percaya bahwa mereka berhasil selamat. Setiap kali memejamkan mata, bayangan perkebunan tebu yang gelap, suara bisikan, dan wanita bermata hitam itu terus muncul dalam benak mereka. Namun, satu pertanyaan tetap menghantui pikiran mereka. Apa sebenarnya yang ada di perkebunan tebu itu? Dan pagi ini, mereka akan mendapatkan jawabannya. Di ruang tengah rumah kepala desa, beberapa orang tua desa telah berkumpul. Mereka semua menatap Pardi dan Parman dengan sorot mata serius dan penuh kewaspadaan. Di antara mereka, seorang pria tua dengan wajah penuh keriput dan sorot mata tajam duduk di kursi paling depan. Ia dikenal sebagai Mbah Karto, tetua desa yang menyimpan banyak cerita tentang tempat ini. Kepala desa mengangguk ke arahnya. "Mbah Karto, sebaiknya Anda yang menceritakan semuanya," katanya pelan. Mbah Karto menarik napas panjang, lalu menatap Pardi dan Parman. "Kalian berdua harus dengar baik-baik," katanya dengan suara parau. "Apa yang kalian alami di perkebunan tebu itu bukan kejadian pertama." Pardi dan Parman saling pandang, merasakan bulu kuduk mereka kembali meremang. Mbah Karto melanjutkan, "Dulu, sebelum menjadi perkebunan, tempat itu adalah tanah milik seorang perempuan bernama Sari." Mbah Karto menggenggam tongkat kayunya erat-erat. "Sari bukan perempuan biasa," katanya. "Ia seorang dukun, seseorang yang memiliki ilmu yang tidak dimengerti oleh kebanyakan orang." Mata Parman membesar. "Maksudnya, ilmu hitam?" Mbah Karto mengangguk. "Ya. Banyak warga desa yang datang kepadanya untuk meminta pertolongan, mulai dari pengobatan, pesugihan, hingga santet." Pardi merasakan tengkuknya semakin dingin. "Tapi dukun seperti itu biasanya dihormati, kan, Mbah?" tanyanya. Mbah Karto menatapnya dengan tajam. "Itu dulu. Sampai akhirnya, ada sesuatu yang terjadi." Ia menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. "Suatu hari, beberapa anak kecil dilaporkan hilang setelah bermain di sekitar tanah milik Sari. Orang-orang mulai curiga dan menuduh bahwa Sari adalah penyebabnya. Namun,
Saat warga mendatangi rumahnya, Sari sudah menghilang. Rumahnya kosong, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tapi, mereka menemukan sesuatu yang mengerikan. Parman menelan ludah. Apa itu, Mbah? Mbah Karto menatap mereka lama sebelum akhirnya berbisik. Di dalam rumahnya, warga menemukan anyaman daun tebu yang membentuk wajah-wajah manusia. Sejak saat itu, lanjut Mbah Karto, warga percaya bahwa Sari tidak benar-benar pergi. Arwahnya masih berkeliaran di tanahnya yang kini berubah menjadi perkebunan tebu. Dan setiap maghrib tiba, ia mencari seseorang untuk ia bawa. Pardi langsung teringat suara yang memanggil nama mereka di kebun tadi malam. Jadi, saat ada orang yang melewati kebun itu saat maghrib, gumam Pardi, Mbah Karto mengangguk. Sari akan mencoba memperdaya mereka. Jika seseorang menjawab panggilannya, atau melihat sosoknya, mereka tidak akan pernah kembali. Parman merinding. Tapi kami masih ada di sini. Kami selamat. Mbah Karto menghela napas panjang. Kalian berdua beruntung, katanya. Kalian tidak membuka mata saat kalian pingsan. Jika kalian sempat sadar di tengah malam, dan melihat Sari berdiri di depan kalian. Ia menatap mereka dengan tatapan serius yang dalam. Kalian tidak akan pernah ditemukan lagi. Pardi dan Parman tidak tahu harus berkata apa. Mereka masih sulit percaya bahwa mereka hampir menjadi korban arwah Sari. Mbah Karto menatap mereka dengan tatapan penuh peringatan. Kalian harus berjanji. Jangan pernah melewati perkebunan tebu itu lagi saat maghrib. Pardi dan Parman langsung mengangguk cepat. Mereka tidak mau mengulangi kejadian itu lagi. Sejak hari itu, mereka tidak pernah lagi pulang melewati perkebunan tebu saat malam. Dan setiap kali melewati jalan itu di siang hari, mereka bisa merasakan sesuatu masih mengawasi mereka dari antara batang-batang tebu. Seolah-olah, Sari masih ada di sana, menunggu korban berikutnya. Demikian cerita hari ini. Semoga teman-teman dapat terhibur dan dapat mengambil hikmah kebaikan isi di dalamnya. Jangan lupa juga bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan hiburan yang sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami dalam membacakan cerita ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.